Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan rencana aksi perubahan yang berjudul Meningkatkan Kecepatan dan Transparansi Pelayanan Publik pada orientasi P3K tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan biodata saya sebagai berikut. Nama Winarni, tempat tanggal lahir Cirebon, 07 Oktober 1984, nomor induk pegawai 198410072025212003, unit kerja kantor Kecamatan Sedong, alamat Jalan Siliwangi nomor 01, Desa Panongan, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon. Itulah biodata saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aksi perubahan yang dilakukan pada orientasi P3K yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon. Dilatar belakangi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa aparatur sipil negara terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam satu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya, dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kehadiran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Orientasi P3K adalah suatu kegiatan untuk memberikan informasi dan pengetahuan serta pengarahan sehingga ASN mengimplementasikan nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Saya akan menyampaikan visi dan misi Kecamatan Sedong. Visi, pemerintahan yang bersih dan melayani, akuntabel dan profesional, inovasi berbasis teknologi. Misi, meningkatkan kecepatan dan transparansi pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik yang prima, cepat dan tepat waktu, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan berbasis digital, meningkatkan semangat keunggulan dan kemandirian, mendorong inovasi pelayanan jemput bola yang merata dan inklusif. Saya akan menyampaikan visi dan misi Kecamatan Sedong. Visi, pemerintahan yang bersih dan melayani, akuntabel dan profesional, inovasi berbasis teknologi. Misi, meningkatkan kecepatan dan transparansi pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik yang prima, cepat dan tepat waktu, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan berbasis digital, meningkatkan semangat keunggulan dan kemandirian, mendorong inovasi pelayanan jemput bola yang merata dan inklusif. Inilah visi dan misi Kecamatan Sedong yang akan saya jalankan dengan profesionalisme sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Isu yang saya angkat dalam rencana aksi perubahan. Latar belakang. 1. Ketidakpastian alur dan waktu penyelesaian layanan. 2. Lemahnya administrasi pengaduan dan tindak lanjut. 3. Ketimpangan layanan digital. 4. Kurangnya kompetensi administratif petugas loket. Maksud dan tujuan. 1. Mewujudkan pelayanan publik yang prima, cepat, tepat waktu. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan. 3. Mendorong inovasi pelayanan jemput bola yang merata dan inklusif. 4. Pembuatan formulir kepuasan layanan dan kontak saran di meja layanan.
5. Membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan responsif. Waktu dan tempat. Kegiatan rencana aksi ini akan saya implementasikan di kantor Kecamatan Sedong dalam waktu yang sudah ditentukan. Rencana hasil kerja, target kuantitatif berbasis angka dan waktu. Tujuan kinerja, waktu tunggu loket dipercepat, penyelesaian dokumen lebih responsif, indikator pencapaian maksimal 10 menit untuk verifikasi berkas di loket paten. Surat rekomendasi kecamatan selesai dalam 15 menit jika berkas lengkap. 10 desa di Sedong terjangkau program pelayanan keliling kecamatan menyapa. Rencana hasil kerja selanjutnya. Target kualitatif, perubahan dampak pelayanan publik. Tujuan kinerja, aksesibilitas setara, keterbukaan informasi, sinergi antar lembaga. Indikator pencapaian, warga lansia, disabilitas, dan desa terpencil mendapat kemudahan layanan tanpa harus datang ke kecamatan. Terintegrasinya data pelayanan antar operator kecamatan dengan puskesmas di 10 desa. Rencana hasil kerja berikutnya. Target transparansi dan akuntabilitas. Tujuan kinerja, 100% informasi mengenai syarat alur jangka waktu dan kepastian biaya. Indikator pencapaian, publikasi standar pelayanan 100%. Informasi mengenai syarat, alur jangka waktu, dan kepastian biaya 0 atau gratis dipajang secara terbuka di ruang digital maupun baligo fisik. Kesimpulan dari rencana aksi yang saya buat pada orientasi ke pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun 2026 menyimpulkan, berdasarkan hasil laporan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi P3K di lingkungan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Setiap ASN P3K yang baru saja diangkat oleh pemerintah daerah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika di instansi masing-masing. 2. Salah satu kewajiban dari P3K untuk meneruskan perpanjangan kontrak kerja. 3. P3K yang baru saja diangkat mampu melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintah, tugas pembangunan tertentu secara profesional di lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Cirebon. 4. Masa orientasi memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi pemerintah Kabupaten Cirebon. Sekian dan terima kasih. Saya mohon perhatian dan bimbingannya atas rencana aksi yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.